Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat di sini disusun atas 5 angka, di mana angkanya ada 2 yang genap. Kita bisa lihat di sini dari angka 1 sampai dengan 9 ini terdapat 5 angka ganjil dan 4 angka genap. Kemudian diketahui lagi di situ ada terdapat 2 angka genap. Kemudian yang ditanya adalah banyak susunan kemungkinannya. Maka bisa kita buat menjadi, kita cek dulu untuk susunan terakhir. Di sini ada 5 kemungkinan. Kemudian kita bisa melihat susunan 4 bilangannya. Jika susunan yang pertama adalah bilangan ganjil, maka ini terdiri dari 4 kemungkinan. Kemudian untuk susunan kedua bilangan genap, maka ini terdiri dari 4 kemungkinan juga. Susunan ketiga yaitu bilangan ganjil. Ini ada 3 kemungkinan. Lalu susunan keempat ada bilangan genap. Ini ada 3 kemungkinan juga. Maka banyak susunannya bisa kita buat menjadi, ini kita kalikan 4 kali 4, kemudian kita kali 3, lalu kali 3, lalu kali 5, hasilnya adalah 720. Kemudian total susunan terjadi, kita pakai permutasi, di mana bisa kita buat ini permutasinya 4, yang bawahnya itu 2,2. Maka hasilnya adalah 4 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Lalu kita kali lagi dengan hasil tadi banyak susunan yaitu sebesar 720. Maka 4 faktorial bisa kita jabarkan 432 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial, ini kita coret. Kemudian kita kali 720, 4 kali 3 12 dibagi 2 nilainya adalah 6. 6 dikali 720 nilainya adalah 4320. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa membuat menjadi P kuadrat ditambah 4 log 2 sama dengan, ini kita balik basisnya, nanti akan naik ke atas menjadi 3 log 5, kemudian kita kali dengan 5 log 2, lalu kita kali lagi dengan 8 log 3. Selanjutnya ini bisa kita buat menjadi P kuadrat ditambah 4 log 2 sama dengan 3 log 5 dikali dengan 5 log 2, ini bisa kita coret. Kemudian bisa kita buat menjadi 3 log 2. 8-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 log 3 pangkat 1. Maka akan berubah menjadi P kuadrat ditambah 4 log 2 sama dengan 1/3 dikali dengan 3 log 2. Kemudian kita kali lagi dengan 2 log 3. Maka bisa kita ubah lagi menjadi P kuadrat ditambah 4 log 2 sama dengan, ini bisa kita coret, 1/3 dikali dengan 3 log 3 nilainya adalah 1. Sehingga bisa kita buat menjadi P kuadrat ditambah 4 log 2 nilainya sama dengan 1/3. Maka bisa kita ubah menjadi P kuadrat ditambah 4 dipangkatkan dengan 1/3 sama dengan 2. Lalu untuk menghilangkan per-3-nya, kita pangkatkan dengan 3 semuanya. Maka hasilnya adalah P kuadrat ditambah 4 sama dengan 8. P kuadrat ditambah dengan 4 dikurang dengan 8 sama dengan 0. Maka nilai P kuadratnya dikurang dengan 4 sama dengan 0. Maka nilai P kuadrat sama dengan 4. P-nya berarti plus minus akar 4, maka P-nya sama dengan plus minus 2. Karena nilai P-nya lebih besar dari 0, maka P yang kita ambil nilainya adalah sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini,
Maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat di sini X1 lebih dari min 1 dan X2 lebih dari min 1. Ini menunjukkan bahwa akar-akar X1 dan X2 itu 0 atau bilangan positif. Sehingga hasil kalinya X1 dikali X2 akan menghasilkan nilai lebih besar sama dengan 0. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A lebih besar sama dengan 0. C-nya adalah C min 4 per A, A-nya adalah 1 lebih besar sama dengan 0. C min 4 lebih besar sama dengan 0, maka C lebih besar sama dengan 4. Selanjutnya kita buat D lebih besar sama dengan 0. D itu adalah diskriminan, kita bisa menggunakan rumus B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0. B-nya adalah min 2 dikuadratkan dikurang dengan 4 dikali A, A-nya adalah 1, C-nya adalah C min 4 lebih besar sama dengan 0. Min 2 kuadrat nilainya adalah 4, kemudian kita kalikan min 4 dikali C, hasilnya adalah min 4C. Min 4 dikali min 4 nilainya adalah 16, lebih besar sama dengan 0. Maka 4 ditambah 16, 20 lebih besar sama dengan, ini pindahkan jadinya 4C. 20 dibagi 4 nilainya adalah 5, lebih besar sama dengan C. C lebih kecil sama dengan 5. Maka jika kita gabungkan jawabannya adalah C lebih besar sama dengan 4 kurang dari sama dengan 5. Di sini ada ralat jawaban. Nah, di sini harusnya adalah min 1-nya adalah 4 sehingga jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah jika fx sama dengan x min a dikali dengan x min b dengan a, b, dan x bilangan real serta a kurang dari b, yaitu fungsinya bisa kita buat menjadi fx sama dengan x kuadrat dikurang dengan a ditambah dengan b dalam kurung x, kemudian kita tambah dengan ab, maka di sini bisa kita dapatkan koefisien dari x kuadrat nilainya adalah positif. Artinya parabola terbuka ke atas. Maka grafik fungsi fx berbentuk parabola dengan titik potong terhadap sumbu x. Di x sama dengan a dan x sama dengan b. Maka untuk domain a kurang dari x kurang dari b, maka nilai fx bernilai negatif, yaitu nama lainnya adalah di bawah sumbu x, maka fx kurang dari 0, sehingga jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka di sini ada persamaan x kuadrat min 2x dikurang dengan a sama dengan 0. Kita misalkan akarnya adalah alfa dan beta, maka kita bisa buat alfa tambah betanya adalah min b per a, b-nya adalah min 2, ketemu min berarti 2, a-nya adalah 1, maka 2 per 1 adalah 2. Selanjutnya nilai alfa dikali beta adalah c per a, c-nya adalah min a, kemudian kita bagi 1, nilainya adalah min a. Selanjutnya kita misalkan p itu adalah jumlah kuadrat akar-akarnya. Jumlah kuadrat akar-akarnya maka bisa kita tulis alfa kuadrat tambah beta kuadrat, hasilnya sama dengan alfa ditambah beta, kemudian kita kuadratkan, lalu kita kurang dengan 2 dikali dengan alfa dikali beta. Alfa ditambah betanya nilainya adalah 2, 2 kuadrat 4, dikurang 2 alfa beta berarti 4 ditambah dengan 2a. Selanjutnya persamaannya adalah x kuadrat dikurang dengan 8x ditambah dengan a dikurang dengan 1 sama dengan 0, akarnya adalah m dan n. Maka bisa kita tulis m ditambah n-nya adalah min b per a, maka nilainya adalah 8. Kemudian m dikali n-nya adalah c per a, maka nilainya adalah a dikurang dengan 1. Kemudian kita misalkan Ki itu adalah jumlah dari kebalikan akarnya. Jumlah kebalikan akar berangkat 1 per m
ditambah dengan 1 per n, kita samakan penyebutnya. Maka di sini nilainya adalah m tambah n per m dikali dengan n. M tambah n-nya kita dapatkan 8, M kali N-nya kita dapatkan A dikurang dengan 1. Selanjutnya kita samakan P sama dengan Q. P-nya tadi adalah 4 ditambah dengan 2A, Q-nya adalah 8 per A dikurang dengan 1. Maka kita akan dapatkan persamaan ini kali silang ke sini. Hasilnya adalah 2A kuadrat ditambah dengan 2A. Kemudian kita kurang dengan 12 sama dengan 0. Kita bagi 2, nilainya adalah A kuadrat ditambah A dikurang dengan 6 sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Nilainya adalah A plus 3 dikali dengan A min 2 sama dengan 0. Sehingga nilainya ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama min 3, yang kedua adalah sama dengan 2. Kita cek jawabannya, ternyata adanya adalah yang A. Sedangkan yang B ini salah tulis, harusnya ini adalah min 4. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.